pohonnya kemana Pak kalau pas menggali seperti ini? Kalau pohon ya jelas tumbang, Pak. Wah, hujan ya. Hujan ngaruh nggak Bang? Hujan tetap jalan? Oh. Bapak berarti sadar kalau ini tuh ilegal? Iya sadar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bencana alam mengepung Provinsi Gorontalo. Banjir dan tanah longsor datang silih berganti melanda bumi Maleo. Harta benda dan nyawa melayang akibat bencana ekologis. Dalam 4 tahun terakhir, laju deforestasi di Gorontalo cukup signifikan. Sepanjang tahun 2017 hingga 2021, tutupan kawasan hutan raib seluas 33.492 hektar. Kerusakan hutan terus terjadi, bahkan merangsek ke kawasan konservasi. Peramaan hutan dan penambangan liar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Bone Bolango terus berlangsung hingga kini. Sekarang kita akan menuju ke salah satu lokasi pertambangan emas tanpa izin, dan ini memang sudah berlangsung beberapa lama. Kalau kita melihat lokasinya ini memang tidak bisa dijangkau, atau bisa tapi cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4 atau mobil, sehingga kita sekarang menggunakan motor seperti ini untuk menuju ke lokasi pertambangan emas. Nah, pertambangan emas tanpa izin inilah salah satu yang menjadi penyebab dari deforestasi yang terus berlangsung di Pohuwato ini. Di sepanjang kanan kiri jalan menuju lokasi penambangan emas liar di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, realitas mendapati pohon-pohon ditumbang tak beraturan. Tanda-tanda aktivitas pembalakan hutan di kawasan ini terlihat begitu nyata. Ini ada tempat-tempat warna merah ini. Ya, kita baru sampai lokasi pertambangan emas tanpa izin. Di sini tadi pada saat kami tiba kurang dari setengah jam kita tiba di sini, dan sekilas saja sudah terlihat bedanya bentang alamnya antara sebelum lokasi ini dan sesudah lokasi ini. Sekilas saja mungkin kalau kita bisa melihat ini sudah, meskipun tidak ada kegiatan di sini ya, tapi menunjukkan bahwa terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin di sini. Pertambangan tanpa izin atau peti di Kecamatan Popayato memang melibatkan masyarakat setempat. Di lokasi, realitas mendapati bedeng-bedeng tempat para penambang emas. Ini berarti mereka terus tinggal di lokasi selama aktivitas penambangan. Penambangan ilegal di sini melibatkan kelompok-kelompok atau kongsi. Penambang mengaku per kongsi bisa mendapatkan biji emas hingga 100 gram per hari. Lahan punyanya siapa sih? Ya, lahannya punya siapa? Kurang tahu juga kalau lahannya. Tapi kalau untuk menambang, setahu Abang nih ada izinnya nggak sih kalau biasanya untuk bisa nyari emas di sini? Kalau kita kan cuma ikut-ikut aja, manual biasa aja kan, jadi kita nggak tahu gimana bang. Kalau ada izinnya kan, enggak kan, itu nggak ditahu juga. Biasanya setelah dari sini disetor kemana Abang?
Ada juga kan pembelinya di Pepaya itu sana. Ada pembelinya. Yang semacam ketua atau bosnya gitu siapa bang? Itu kurang tahu juga ya bang. Sungguh memprihatinkan. Kasat mata terlihat kawasan ini compang-camping. Lubang bekas penambangan menganga di sana-sini. Tanah dikupas dan dikeruk demi mendapatkan biji emas. Meski penambangan dilakukan secara konvensional, namun realitas mendapati 3 unit eskavator dioperasikan di lokasi. Itu tadinya pohon seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi memang Ini kulit tanahnya kan. Jadi kalau ambil material yang sekarang diambil ini, dia harus mantong ke dalam. Begitu. Harus dilewati ini Pak. nah itu satu-satunya cara dengan alat berat. Dengan alat berat. Terus pohonnya kemana Pak kalau pas menggali seperti ini? Kalau pohon ya jelas tumbang Pak. Tumbang. Iya. Oke. Iya, iya. Ada pemodalnya nggak? Nggak ada. Modal sendiri. Begitu. Tapi itu kan alat berat kan mahal ya Pak untuk sewa? Kalau modal itu kalau alat berat kan Pak itu harus ada konsinya itu Pak. Kalau manual kasih yang nggak ada. Di pasaran, harga eskavator tipe SY215C seperti ini, ongkos sewanya Rp350.000 per jam. Per hari, ongkos sewanya bisa tembus hingga Rp10 juta. Sementara harga jual eskavator tipe ini dibanderol hingga Rp2,8 miliar per unit. Jelas perlu modal besar untuk melangsungkan penambangan ilegal seperti ini. Belum lagi ongkos bahan bakarnya, yang masing-masing eskavator ini berkapasitas tangki 389 liter. Penambangan ilegal jelas bukan aktivitas ilegal yang bermodal kecil. Wah hujan ya. Hujan ngaruh nggak Bang? Hujan tetap jalan? Praktek perambahan tidak hanya terjadi di kawasan hutan lindung. Kawasan hak guna usaha atau HGU juga turut disasar. Tanaman kayu hutan terus ditumbang serampangan, dianggap kawasan tak bertuan. Kayu-kayu balok yang ditumpuk di sepanjang jalan kawasan HGU Sawit ini siap diangkut oleh truk-truk yang sudah langganan keluar masuk. Di lokasi HGU Sawit, realitas juga menemukan bedeng-bedeng tempat peristirahatan. Patut diduga, bedeng ini dibangun oleh para penebang liar. Kalau yang ngebangun ini siapa Pak? Bikin sendiri? Yang Sopina yang babang ini tidak ada. Oh iya. Banyak kalau mereka naik itu banyak. 14 mesin di sini sensor. Oh gitu. Bapak ini nyarinya di mana kayunya? Jauh nggak dari sini? Jauh. Tapi kok 1 jam lebih masuk ke hutan. Penebang mengaku dalam waktu 5 hari saja, mereka bisa menebang dan menyetor 10 kubik kayu dengan harga bersih Rp4 juta. Oh ini per hari atau gimana Bang berarti? Dirimu dapatnya itu? Bayarnya? Ya kami dikasih uang sama bos kan. Kasih sama uang sama bos, sekian dikasih uang, kami masukkan kali bersih juga. Sekian harganya. Oh oke. Misalnya Macam 4 juta, kami harus sesuai 4 juta itu harganya kayu. oh emang dirimu bisa memperkirakan Iya. kayu ini? Oh Macam udah. 10 kubik harganya berapa? 4 juta. Di kawasan ini beroperasi sekitar 14 kelompok penebang liar. Mereka menebang kayu hutan di kawasan HGU Sawit tanpa izin. Kayu-kayu hasil tebangan ditarik keluar dari dalam hutan dengan menggunakan tenaga sapi. Barulah kemudian siap dijemput truk-truk pengangkut.
Terus kamu kenal yang di situ nggak, Bang? Yang di mana? Kalau bisa sebelah sana kenal. Kenal. Oh, apa boleh ke situ nggak? Oke, Kita ngobrol sama yang di sana. Yuk. Oh, jadi tuh kalian saling kenal ya? Iya, Jadi nggak ada rebutan. nggak ada Pak. Ini juga ada di sini. Iya. Oh, jalannya tapi udah bagus karena buat bukannya truk tuh bisa sampai sini berarti Mas? Iya. Enggak? Bisa. Ini semua di sini penebang. Ini bukan tarik, Apa? bukan tarik, Tukang apa? bukan tarik, bukan tarik kayu. Oh, tukang tarik kayu. Ya berarti yang ada sapinya ya? Iya. Dengan siapa, Mas? Pak siapa? Coba. Selamat siang, Pak. Ini mau kemana, Pak? Kamu Mau ke kampung. Terus hari ini nggak narik pakai sapi? Oh, kenapa, Pak? Kayunya pas lagi nggak ada. kurang, Kenapa? tidak ada, habis. Oh, habis. Ya. Kami baru saja ke camp penebang yang lain. Nah, di sini ternyata memang hari ini tidak ada aktivitas penarikan kayu karena penebangnya juga tidak turun ke hutan untuk menebang kayu. Nah, mereka bilang sih kemungkinan besok nanti baru akan dilakukan penebangan dan baru akan juga ditarik oleh sapi-sapi tersebut. Sementara sapi tersebut dilepas. Tadi kami juga sudah sempat berbincang langsung tim realitas. Agak kaget juga ya, bukan satu hari mereka itu bisa mendapatkan 7 juta rupiah, dan bahkan kalau pas pendapatannya atau kayu-kayunya bisa dapat banyak, terutama pada saat musim kemarau mereka bisa mendapatkan 9 juta rupiah. Jadi mungkin ini yang membuat mereka terus melaksanakan praktik ilegal ini. Bahkan mereka tahu benar bahwa yang mereka lakukan itu ilegal, lahan tempat mereka mencari nafkah itu ilegal, tapi karena uang yang didapatkan itu besar, ya mereka terus-menerus melakukannya. Dan ternyata semakin mendekati wilayah HGU yang belum dibuka lahannya, aktivitas penebangan kayu ilegal justru makin marak. Sebab kayu-kayunya memang belum ditebang oleh pihak perkebunan sawit. Sedang dipindahkan ya kayunya dari satu truk ke truk yang lain. Kita akan coba lihat bagaimana proses pemindahannya. Wah, hujan ya. Hujan ngaruh nggak, Bang? Hujan tetap jalan. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Ini adalah kayu hasil penebangan liar dari dalam hutan yang tadi diangkut, dibawa oleh dengan ditarik menggunakan sapi menuju ke pinggir jalan seperti ini untuk kemudian diangkut dengan menggunakan truk pengangkut seperti ini. Nah, ini baru setengah di-load ke truk pengangkut kayu ini. Kurang lebih prosesnya seperti ini, untuk selanjutnya dibawa ke istilahnya somel untuk kemudian diolah lebih lanjut. Itu dihitung per apa, Bang Fandi? Untuk per kubik kah atau per sekali jalan? Retasi Pak, per sekali jalan. Per sekali jalan. Ya. Biasanya dapat berapa kalau sekali jalan? Bisa kita dapat gaji 2,5 Pak. Berapa? 2,5. 2,5 itu 250 atau 2,5? Ya, 250. Kayunya, tapi setahu abang ini dari mana nih? Tahu saya sih dari hutan daerah sini Pak. Dari hutan daerah sini ya. Tadi kita baru saja berbincang dengan salah seorang supir yang mengangkut kayu yang diambil dari dalam hutan. Kemudian setelah ditebang, dibawa atau ditarik dengan sapi, kemudian ditarik seperti ini ke pinggir jalan seperti ini untuk selanjutnya diangkut. Nah, bagaimana caranya tahu? Tadi kami diberitahu bahwa tandanya adalah dengan serbuk seperti ini. Ini serbuk-serbuk, kalau mungkin kita sekilas tidak bisa mengetahui ya, tapi bagi mereka yang bekerja di bidang ini sudah biasa. Begitu pula dengan cat seperti itu. Itu untuk menandakan bahwa kayu ini yang bisa diangkut dengan kayu untuk menuju ke tujuan selanjutnya. Aktivitas penebangan kayu liar di hutan Popayato maupun kawasan HGU menjadi pemandangan sehari-hari. Aktivitas ilegal terus terjadi, seolah dianggap sebuah kelaziman. Padahal sebenarnya aktivitas ini ilegal dan melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Namun celakanya, truk-truk kayu ilegal leluasa keluar masuk kawasan HGU. Petugas pos jaga di kawasan HGU seolah tak berdaya membendung aksi penjarahan. Namanya ilegal kan kalau tidak ada bawa dia punya yang jelas-jelas. Betul. Oh, Bapak berarti sadar kalau ini tuh ilegal. Ya sadar. Sekarang kita sudah berada di atas truk yang buat mengangkut kayu. Ini sekilas memang penuh, mungkin 1 kubik. Saya nggak tahu, nanti mungkin saya harus memastikan lagi, tapi kurang lebih situasinya seperti ini ya. Ini kayu-kayu yang diambil dari hutan yang masih berada di wilayah HGU, PT Lil. Dan sebenarnya praktek ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, kalau pos ini mereka memang harus mendaftarkan, ada beberapa poin di situ, ada nama, ada berapa muatannya. Itu sebagai bentuk pengawasan dari perusahaan siapa saja yang melewati wilayah ini. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masih berlangsung praktek seperti ini dengan pengawasan yang sudah dilakukan. Ini tuh berarti paling penuh tuh segini, Pak? Ya. Ini penuh nih segini nih. Ya begini saja makanya dari. Oh. Tapi pernah kurang dari ini? Atau selalu rata-rata segini? Kalau sopir-sopir Pak, itu batas garis itu dasar muatan kita itu. Oh, oke. Iya. Dari garis itu ke atas bisa seperti ini. Oh, yang iya. biasanya itu cuma pas. Ini kayu apa sih, Pak? Kalau orang sini bilang belum tahu lah. Aku tuh selalu penasaran dengan kayu-kayu ini. Bisa lebih berat, bisa Ya, atau orang sih penasaran, tapi orang yang bawa ini khawatir. deg-degan ya, Pak, khawatir ya. Iya. Begitu memang semua yang bawa barang begini. Oh, soalnya yang khawatir tuh karena nggak ada dokumen itu. Jadi ini kayunya takutnya diambil dari lahan yang ilegal gitu. Iya, namanya ilegal kan kalau tidak ada bawa dia punya yang jelas-jelas. Betul. Oh, Bapak berarti sadar kalau ini tuh ilegal. Ya sadar. Jadi untuk memberikan gambaran pemirsa, saya ambil sampel dari salah satu hari ya. Di sini ada 6 Januari 2025, semua tercatat di logbook ini. Hari itu ada 18 truk yang keluar mengangkut kayu. Kalau tercatat di sini muatannya masing-masing truk itu mengangkut sekitar 5 kubik. Nah, ini kalau dikalikan ini setara dengan 20 sampai 25 batang pohon kayu. Jadi bisa dibayangkan dalam satu hari saja, kalau saya hitung, ini bisa ada sekitar 360 batang pohon kayu yang ditebang, dan itu bisa memberikan Anda gambaran jika dalam satu hari saja bisa ada ratusan pohon yang ditebang dalam mingguan, bulanan, akan seperti apa kondisi hutan tersebut yang memang hari ke hari menurut laporan dari berbagai LSM terus mengalami deforestasi tanpa henti. Maraknya aktivitas penebangan kayu ilegal di kawasan HGU tak jarang memicu konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Perusakan dan pemblokiran jalan pun sempat terjadi. Kami pada waktu itu terkejut karena tiba-tiba kan ada pemalangan yang berimbas ke akses pemuatan buah sawit dari plasma. Itu tidak bisa tembus pabrik pada waktu itu. Buah yang membusuk itu ada 56 ton dalam satu hari. Dalam satu hari 56 ton? Iya. Kali 11 hari. Itu kerugian yang dialami petani. Pak kenal dengan orang-orang yang melakukan blokade itu? Ya kenal, Pak. Dari mana, Pak, waktu itu? Ya
yang dari pengusaha kayu. Manajemen HGU mengaku selalu mendata setiap kayu yang keluar untuk mendeteksi praktek illegal logging. Dan hasilnya, sepanjang tahun 2024 saja, perusahaan menengarai sebanyak 16.540 kubik kayu telah ditumbang dan dikomersialisasi secara ilegal oleh pihak luar. Untuk mengantisipasi adanya kita nanti tuduhan atau sangkaan dari aparatur penegak hukum, maka kami membuat atau menunjuk satu orang khusus untuk membuat monitoring harian dan monitoring bulanan. Nah, ini kalau mekanisme pengeluaran kayu legal, yang terakhir di sini disebutkan bahwa diterbitkan dokumen sah keterangan hasil hutan kayu atau SKSHK melalui website SIPU. Jadi SKSHK kita ini langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang ada di kantor pusat Jakarta. Jadi langsung masuk database dan langsung masuk database. Jadi semua orang bisa melihat. Yang pasti untuk tuduhan illegal logging itu sendiri kita memang masih harus perlu klarifikasi lagi atau verifikasi lagi secara mendalam, karena selama ini masyarakat itu ambilnya di areal APL dan mengikuti jalur bukaan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi ketika sudah masuk jalur bukaan, jelas yang berizin di sini kan perusahaan PT, dan kami di sana masyarakat dari awal buka perusahaan itu memang diizinkan dan ditahu pihak perusahaan kita ambil di areal situ. Seperti itu. Diizinkannya itu melalui surat kah atau? Melalui surat juga ada, kami diizinkan lewat SPK itu, kemudian juga secara lisan pun ada. Aktivitas di luar land clearing, kalau di luar land clearing itu sendiri sebenarnya yang di luar land clearing itu di areal mana? Itu yang pertama. Kalau di areal yang bawah-bawah sini itu masih mengikuti jalur bukaan akses jalan kemarin. Masih sisa-sisa yang itu, seperti itu, karena bukan jalan kan. Laju deforestasi di Provinsi Gorontalo kini makin memprihatinkan. Forest Watch Indonesia mencatat, hutan alam Gorontalo hanya tersisa sekitar 673.000 hektar atau seluas 57% luas daratan. FWI menilai deforestasi makin tak terbendung lantaran fungsi hukum dan pengawasan mandul. Forest Watch Indonesia juga menyayangkan langkah pemerintah mengobral izin konsesi hutan Gorontalo untuk proyek bioenergi. Ini yang sering kita bilang bahwa paradoks soal transisi energi. Hutan kita digunduli, kemudian dicaca, dihancurkan kayu-kayunya, kemudian dibentuk wood pellet, kemudian diekspor ke Korea Selatan dan Jepang. Dan Jepang ini menurut data dari Forest Watch Indonesia, 80% ekspor biomasa dari Indonesia itu berasal dari kerusakan hutan, yaitu kerusakan hutan di Provinsi Gorontalo. Kami juga menemukan sebetulnya pertambangan emas ilegal di dalam HGU ya, terutama yang dulunya adalah kawasan hutan gitu ya. Dari aktivitas penebangan hutan ini kita tahu bahwa selalu ada demand, di mana ada pengerusakan hutan, di mana ada eksploitasi hutan, di situ ada permintaan terhadap komoditas, baik itu komoditas kayu dalam bentuk logging ataupun dalam bentuk olahan. Hutan alam Gorontalo terus dibabat dengan bagi-bagi konsesi. Tutupan hutan juga terus berkurang gara-gara masyarakat turut menjarah. Hutan terus ditebang, alamat bencana datang. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.